Ada satu perkataan Yesus yang jika dibaca sepintas, terdengar seperti nubuat yang gagal. Dengarkan baik-baik kata-katanya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya. Coba pikirkan, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, 2 milenium kemudian, kedatangannya dalam kemuliaan penuh yang kita sebut kedatangannya yang kedua kali belum juga terjadi. Apakah Yesus salah menghitung waktu? Apakah ini bukti yang dipakai para skeptik untuk mengatakan bahwa nubuatnya tidak akurat? Mari kita gali bersama. Untuk memahami perkataan ini, kita harus melihat apa yang terjadi tepat sebelumnya. Peristiwa ini terjadi di daerah Kaisarea Filipi, jauh di utara Israel. Disinilah Petrus atas ilham ilahi mengucapkan pengakuan iman yang menjadi fondasi gereja. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Tetapi tepat setelah momen puncak iman ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Yesus mulai menyatakan secara terbuka bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita banyak hal, dibunuh oleh para pemimpin agama, dan bangkit pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Petrus dengan maksud baik, namun pemahaman yang keliru, menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, Tuhan. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan Yesus menegurnya dengan keras, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Matius 16:22-23. Bayangkan suasana emosional saat itu. Para murid baru saja mendengar bahwa guru mereka yang mereka yakini sebagai Mesias yang akan mendirikan kerajaan justru akan mati. Ini adalah pukulan berat bagi harapan mereka. Lalu Yesus melanjutkan dengan panggilan yang bahkan lebih berat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi bayangkan posisi para murid saat itu. Mereka baru saja diberitahu tentang penderitaan, tentang kematian, dan panggilan memikul salib. Suasana pasti dipenuhi kebingungan, bahkan mungkin juga ketakutan. Dan tepat di tengah suasana berat inilah, Yesus mengucapkan janji penghiburan yang luar biasa, bahwa beberapa dari mereka yang berdiri di situ tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dalam kemuliaan kerajaannya. Ini bukan ancaman, ini bukan teka-teki kosong. Ini adalah janji penguatan, sebuah jaminan bahwa penderitaan yang akan datang bukanlah akhir dari cerita. Ada kemuliaan yang sementara menanti. Perhatikan baik-baik bagaimana ketiga penulis Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, mencatat urutan peristiwa ini. Tidak satupun dari mereka memisahkan janji ini dari peristiwa berikutnya dengan jarak waktu yang panjang. Justru sebaliknya, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu ia berubah rupa di depan mata mereka. Matius 17 ayat 1-2. Perhatikan ini baik-baik. Hanya 6 hari, bukan 6 tahun, bukan 6 abad. 6 hari setelah Yesus mengucapkan janji itu, 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dibawa naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan di sana mereka menyaksikan sesuatu yang mengubah cara pandang mereka selamanya. Di hadapan mata mereka, wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bagaikan terang. Matius 17 ayat 2.
Ini bukan cahaya yang dipantulkan dari luar. Ini adalah kemuliaan ilahi yang selama ini tersembunyi di balik daging manusianya. Kini semuanya dinyatakan sejenak. Lalu muncul dua tokoh besar dalam sejarah Israel. Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Dan disinilah letak salah satu detail paling menakjubkan dari peristiwa ini. Detail yang sering terlewat oleh banyak pembaca. Musa adalah representasi dari mereka yang telah mati dan akan dibangkitkan. Kita tahu ia meninggal di Gunung Nebo dan Alkitab mencatat bahwa Allah sendiri yang menguburkannya. Ulangan 34 ayat 5-6. Kitab Yudas bahkan mencatat adanya perselisihan antara Mikael, penghulu malaikat, dengan iblis mengenai tubuh Musa. Yudas 1 ayat 9. Ini adalah sebuah petunjuk kuat bahwa Musa dibangkitkan dari kematian. Dan yang kedua adalah Elia. Sebaliknya, dia adalah representasi dari mereka yang tidak akan pernah mengalami kematian, melainkan diubah dan diangkat hidup-hidup. Kitab 2 Raja-Raja mencatat bahwa Elia diangkat ke sorga dalam angin badai tanpa mengalami kematian sama sekali. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Jadi di atas gunung itu berdiri Kristus yang dimuliakan di tengah diapit oleh satu orang yang mewakili orang mati yang dibangkitkan, yaitu Musa, dan satu orang yang mewakili orang hidup yang diubahkan tanpa mengalami kematian, yaitu Elia. Apakah Anda melihat apa yang sedang ditampilkan di sini? Ini adalah miniatur atau pratinjau langsung dari kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kemuliaannya. Ketika orang-orang benar yang telah mati akan dibangkitkan dan orang-orang benar yang masih hidup akan diubahkan. Keduanya bertemu dengan Kristus yang datang dalam kemuliaan penuh. Inilah yang kelak dituliskan Paulus dengan lebih lengkap. Dia katakan, sesungguhnya orang-orang mati akan dibangkitkan, kita akan diubahkan, sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga, maka mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Apa yang Paulus tuliskan secara teologis sudah dipertontonkan secara visual di puncak gunung itu. 6 hari setelah Yesus mengucapkan janjinya. Kemudian sebuah awan yang bercahaya menaungi mereka, dan terdengar suara dari dalam awan itu, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 5. Ini adalah suara Bapa sendiri, mengesahkan putranya di hadapan saksi mata manusia. Ini adalah sebuah pratinjau dari saat ketika seluruh alam semesta akan mengakui kemuliaan anak manusia yang datang. Yang menarik, salah satu saksi mata peristiwa ini adalah Rasul Petrus, kemudian menuliskan kesaksiannya sendiri bertahun-tahun setelah peristiwa itu, dan ia secara eksplisit menghubungkan pengalaman ini dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia katakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kamu tentang kekuasaan dan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya, sebab ia telah menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Kami sendiri mendengar suara ini datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. 2 Petrus 1 ayat 16-18. Petrus tidak menyebutnya sebagai peristiwa masa lalu yang berdiri sendiri. Ia menyebutnya sebagai bukti dan jaminan dari kekuasaan dan kedatangan Kristus yang akan datang. Mari kita melihat signifikansi rohani. Mengapa ini penting? Mengapa Allah memberikan pratinjau seperti ini tepat pada momen ketika para murid baru saja mendengar berita berat tentang salib? Ada beberapa alasan. Yang pertama,
Transfigurasi ini adalah jaminan ilahi bahwa penderitaan bukanlah kata akhir. Yesus baru saja berbicara tentang kematiannya. Para murid baru saja dipanggil untuk memikul salib mereka sendiri. Tetapi sebelum mereka menghadapi jalan salib itu, Allah terlebih dahulu menunjukkan kepada mereka tujuan akhirnya. Kemuliaan yang menanti di ujung jalan penderitaan itu. Ini adalah pola yang berulang sepanjang kitab suci. Salib mendahului mahkota, tetapi mahkota itu pasti. Yang kedua, kehadiran Musa dan Elia menegaskan kesinambungan rencana keselamatan Allah. Hukum Taurat yang diwakili oleh Musa dan kitab para nabi yang diwakili oleh Elia. Keduanya bersaksi tentang Kristus dan bertemu di dalam diri Kristus. Ini menggenapi apa yang dikatakan Yesus sendiri di tempat lain, bahwa seluruh kitab suci, Taurat dan kitab nabi-nabi berbicara tentang Dia. Lukas 24 ayat 27. Dan alasan yang ketiga, ini yang paling relevan untuk hidup kita hari ini. Peristiwa ini adalah jaminan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu bukan dongeng, bukan simbol, bukan sekedar harapan abstrak. Ini adalah realitas yang begitu pasti sehingga Allah rela memutar cuplikannya di depan mata 3 saksi manusia ratusan tahun sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi secara penuh. Inilah salah satu alasan mengapa iman Kristen berdiri begitu kokoh menghadapi pertanyaan skeptis tentang kedatangan Kristus yang tertunda. Kedatangannya sesungguhnya tidak tertunda. Ia sudah memberi preview nyata bahwa kemuliaan itu sungguh ada, sungguh akan datang dan akan melibatkan baik mereka yang telah meninggal dalam iman maupun mereka yang masih hidup ketika hari itu tiba. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.